Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Parido. Kali ini kami dari kelompok 5 ingin merepresentasikan tentang hasil kerja dari case study 2. Ini untuk soal case study-nya. Dan jadi the problemnya adalah sepeda sebagai sarana transportasi UI yang memiliki jumlah 16 shelter, di mana setiap shelternya memiliki sepeda yang berbeda-beda, di mana menyebabkan ketidakseimbangan yang mengakibatkan waktu lama menunggu bagi pengguna di beberapa stasiun. Solusinya adalah dengan membuat sistem yang bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi sepeda di kampus UI, yang kedua mengidentifikasi kebutuhan sepeda di setiap shelter, yang ketiga memberikan solusi redistribusi untuk mengurangi ketidakseimbangan, yang terakhir mempermudah administrasi bagi pengelola sistem sepeda kampus. Lalu data yang kita gunakan itu ada dua. Pola penggunaan saat jam sibuk yang dipecah menjadi tiga, yaitu pagi hari, siang hari, dan sore hari. Data yang kedua yaitu jumlah 16 shelter yang dipecah menjadi kapasitas shelter menerima sepeda sama current bike-nya. Oke, lalu di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk data-data yang kita gunakan. Belum di next, untuk fungsi yang kita gunakan yang pertama adalah fungsi menampilkan data shelter, di mana fungsi ini menampilkan informasi stasiun sepeda adalah format tabel yang rapi. Fungsinya yaitu fungsi ini mencantumkan nama stasiun, kapasitas maksimal, dan jumlah sepeda yang tersedia saat itu. Data diambil dari dictionary station dan disusun menggunakan format string agar mudah dibaca. Fungsinya yaitu untuk memantau status stasiun secara efisien. Fungsi yang kedua yaitu redistribusi sepeda, di mana fungsi ini mengevaluasi keseimbangan sepeda di setiap stasiun berdasarkan setengah kapasitasnya. Fungsi ini mencetak informasi tentang kekurangan, kelebihan, atau keseimbangan sepeda di masing-masing shelter. Oke, fungsi yang ketiga yaitu menampilkan pola penggunaan. Fungsi ini menampilkan pola penggunaan sepeda berdasarkan data simulasi yang dikelompokkan menurut waktu tertentu. Data ini membantu memahami tingkat aktivitas setiap shelter pada waktu-waktu tertentu. Lalu, fungsi yang keempat yaitu fungsi analisis jam sibuk, di mana fungsi ini menghitung total aktivitas sepeda di setiap rentang waktu. Fungsi yang kelima yaitu fungsi menambahkan shelter baru, di mana memungkinkan menambah shelter baru dengan nama, kapasitas maksimum, dan jumlah sepeda awal jika pengguna ingin menambah shelter baru. Oke, boleh di next. Oke, mungkin kenalin di sini Sekolah Hafiz dari Teknik Elektro dengan NPM 230623884 izin melanjutkan. Untuk fungsi berikutnya itu ya ada fungsi memindahkan sepeda. Nah, ini itu membuat pengguna bisa memindahkan sepeda dari satu shelter ke shelter lainnya. Mungkin bukan hanya pengguna, mungkin bisa dari pengelola ataupun uh, uh, orang-orang yang ngolah di situ. Nah, di sini tuh ada dua input ya, yang try dan accept itu untuk bertujuan untuk mencegah kesalahan yang mungkin terjadi saat pengguna memasukkan data. Nah, untuk try-nya itu program konversi input pengguna menjadi tipe data. Nah, kalau yang accept itu jika terjadi error, misalnya pengguna mengetik bukan angka, Python akan memunculkan value error atau bakalan invalid gitu. Nah, selanjutnya itu pada kondisi ketersediaan sepeda ini memastikan shelter asal memiliki cukup sepeda untuk dipindahkan dengan mengecek apakah jumlah sepeda melebihi kapasitas shelter yang dituju. Jika tidak, maka pemindahan sepeda berhasil. Jika iya, maka kode akan menampilkan error atau shelter tidak memiliki kapasitas yang cukup. Nah, seperti yang terlihat di samping. Nah, untuk selanjutnya mungkin mulai next. Nah, main programnya. Nah, main programnya ini dimulai dengan fungsi main yang menampilkan menu interaktif menggunakan perulangan while atau loop while. Pengguna dapat memilih opsi melalui input seperti menampilkan data shelter, menganalisis jam, atau memindahkan sepeda antar shelter. Nah, pada setiap opsi pada menu ini, itu dia memanggil fungsi tertentu. Kayak contoh display station itu untuk informasi shelter, terus redistribus bikes itu untuk optimasi redistribusi. Nah, terus selanjutnya itu ada analis peak hours itu untuk analisis jam sibuk dan ada shelter untuk menambah shelter baru berdasarkan input pengguna. Nah, selanjutnya itu ada fungsi tambahan seperti display user pattern untuk pola penggunaan dan transfer bikes untuk memindahkan sepeda antar shelter untuk mendukung pengelolaan sistem yang lebih efisien dan efektif. Nah, untuk struktur dinamisnya ini dengan menu fleksibel dan kemampuan penambahan shelter baru, program ini dapat diperluas lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan sepeda secara menyeluruh. Nah, fungsi utama ini itu memastikan bahwa program Python hanya akan menjalankan fungsi main jika file tersebut dieksekusi secara langsung. Next. Nah, nah untuk hasil outputnya itu ini di sini menampilkan ketika udah di running. Nah, di situ kan ada opsi satu. Nah, opsi satu itu dia untuk menampilkan informasi shelter. Ketika pengguna menginput opsi satu, maka program akan menampilkan informasi terkait shelter yang isinya itu berisikan shelter yang terdapat di UUI, kapasitas sepeda yang terdapat pada tiap stasiun atau shelter, dan jumlah sepeda yang tersedia di saat itu. Nah, mungkin contohnya itu di samping ada
PAU, perpustakaan, FIB yang masing-masing itu punya kapasitas 30, 30, dan 20. Mungkin bisa di next. Nah, untuk opsi kedua ini, dia perkirakan redistribusi. Nah, opsi ini tuh menampilkan data tentang kelebihan sepeda atau kekurangan sepeda di setiap shelter yang ada di UI, sehingga pengguna mengetahui jumlah sepeda di setiap shelter. Opsi ini dihasilkan dari fungsi redistribusi sepeda. Nah, mungkin bisa di next. Nah, untuk yang opsi ketiga itu, ya, kita menampilkan pola penggunaan sepeda di setiap shelter atau stasiun pada pagi, siang, dan sore. Fitur ini berguna untuk melihat aktivitas penggunaan sepeda pada jam-jam tertentu berdasarkan data simulasi. Maksud dari tabel ini, contoh pada jam 7 sampai jam 9, sepeda di shelter FIB sudah digunakan 8 kali. Opsi ini dihasilkan dari fungsi menampilkan data shelter. Nah, untuk tabel ini tuh nggak dimasukin semua stasiun. Kita masukin ke 3 stasiun karena mungkin buat mengurangi space atau kayak tempat yang berlebihan. Jadi kita masukin dari shelter PAU, perpustakaan, FIB, dan Masjid UI aja. Mungkin bisa di next. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan. Perkenalan dulu sebelumnya, nama saya Mirza Wisarmano dengan PM 230615061. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil output atau running program pada opsi keempat ketika pengguna memilih opsi keempat. Jadi di sini akan muncul analisis-analisis terkait jam sibuk atau peak hours yang berdasarkan total aktivitas penggunaan sepeda di seluruh shelter. Nah, fungsinya apa untuk memberikan pengetahuan bagi pengguna. Nah, contohnya di sini di programnya eh, akan muncul tulisan jam sibuk berdasarkan total aktivitas, yaitu contohnya jam 4 sampai jam 6 yaitu 246 perjalanan dan lain-lainnya. Kembali di next. Nah, berikutnya di opsi kelima, ketika pengguna memilih opsi ini, maka akan memberikan fungsi baru yaitu menambahkan shelter baru di mana fungsi ini untuk memberikan jumlah kapasitas yang lebih banyak dan jumlah sepeda yang lebih banyak. Nah, di sini seperti contohnya di programnya, maka akan muncul eh, masukkan nama shelter baru di mana kita harus menginput apa saja apa shelter yang ingin ditambahkan, lalu kapasitas shelter, maksudnya kapasitas sepeda yang bisa berada di shelter tersebut, yaitu di sini ada 20, lalu jumlah dari sepeda pada shelter saat ini yaitu 20. Nah, ketika sudah berhasil, maka akan muncul tulisan shelter kurusan teknik berhasil ditambahkan. Lalu di next. Nah, kemudian opsi ketujuh ketika uh, pengguna memilih opsi ini maka seperti namanya itu akan memberikan fungsi memindahkan sepeda seperti pada shelter yang kekurangan kelebihan sepeda maka akan dipindahkan kepada shelter yang kekurangan. Nah, seperti contohnya di program ini akan perlu diinput dari shelter mana sepeda akan dipindahkan, lalu kemana sepeda akan dipindahkan, dan berapa banyak sepeda yang akan dipindahkan. Contohnya di sini dari stasiun Wiramakara ke Kusan Teknik sejumlah 5 sepeda. Jadi next. Lalu ketika pengguna telah selesai menggunakan, maka untuk keluar tinggal memilih opsi ke-6 dan akan muncul tulisan seperti terima kasih telah menggunakan sistem ini. Balik next. Dan apabila pengguna memilih nih angka selain 17 di mana opsinya hanya berdasarkan angka tersebut, maka hasilnya akan invalid dan akan muncul tulisan pilihan tidak valid. Mohon coba lagi. Balik next. Mungkin berikut adalah link Google Colab dari hasil pekerjaan kami. Balik next. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.